melihat indikator-indikator data-data ekonomi yang kita lihat saat ini ya, terjadinya koreksi pada retail misalnya begitu ya, lalu juga penerimaan pajak yang menurun, lalu juga daya beli masyarakat mungkin yang saat ini lebih milih untuk bijak atau bahkan mungkin makan tabungan. Target pertumbuhan ekonomi kita kan ada di 8% nih. Apakah dengan kondisi saat ini sebetulnya menjadi warning bagi pemerintah atau bagi kita semua untuk ayo hal apa nih sebetulnya yang perlu dibenahi dari ini semua? Yang pasti memang daya beli ini memang harus diperbaiki ya, karena kalau kita ingat konsumsi rumah tangga itu kan 53-56 ya kontribusinya, artinya hampir setengah dari PDB kita itu sangat tergantung harga bahan-bahan pokok naik gitu kan, tapi ternyata penghasilan tidak. Betul ya, memang kalau naik, gitu. iya kalau kita lihat kan pemerintah mungkin selalu beralasan bahwa ada harga beras mungkin tidak naik, tapi masalahnya harga beras sudah tinggi ya, dan harga yang sekarang sedang membuat heboh itu kan harga sudah minyak equilibrium baru gitu. Dan minyak goreng ini kan sudah menjadi persoalan baru karena harganya tiba-tiba melonjak sangat luar biasa. Sementara kita ingat kalau lagi Ramadan, kalau mau puasa, kalau apalagi Lebaran itu kan kebutuhan minyak goreng akan sangat besar sekali ya, karena ada tiba-tiba kan mungkin ada kebutuhan membuat banyak kue, membuat banyak makanan untuk persiapan Lebaran. Ini yang harus segera diantisipasi, karena kalau kemudian harga pangan tiba-tiba banyak yang melonjak, ini akan semakin menekan, karena memang ya kalau kita ingat mungkin bulan depan, minggu depan sudah ada mulai pembayaran THR, tapi jangan lupa ada banyak sekali sebagian masyarakat yang harus mengalokasikan THR-nya untuk mungkin yang kemarin kena banjir, harus memperbaiki banyak sekali, mungkin ngecat rumahnya, mungkin membeli perabotan baru, ada juga banyak yang kena PHK juga. Yang jelas di bulan Ramadan saja khususnya gitu. Betul. Ya. Pengeluaran biasanya mungkin lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lain, ditambah lagi mungkin ada sebagian keluarga kita begitu atau kerabat kita yang tadi ya terkena banjir misalnya, artinya kan dananya perlu dialokasikan lagi untuk perbaikan misalnya renovasi, Mbak Esa. Iya, belum lagi kalau kita lihat sebenarnya kekhawatiran itu sudah sangat terasa, mungkin kalau kita lihat di medsos ya sudah banyak masyarakat yang mengeluh, wah kayaknya saya nggak bisa menabung lagi, atau kayaknya saya harus nggak bisa spending banyak nih karena takut jualan saya tiba-tiba kok jatuh banget dibandingkan tahun kemarin ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya di sejumlah data pun mengatakan bahwa emang ada penurunan penjualan di sana ya, artinya memang kalau artinya orang atau memang tidak punya untuk spending duitnya, atau memang sedang menahan karena khawatir ke depan akan lebih buruk. Ini yang harus diyakinkan pemerintah bahwa ekonomi ke depan mungkin tidak akan segelap bayangan orang ya, tapi ya itu bahwa harus diyakinkan akan ada penciptaan lapangan kerja, tidak ada lagi banyak PHK kemudian, atau mungkin pendapatan akan mereka naik, itu yang harus optimisme itu yang harus dijaga. Kalau nggak dijaga, orang pasti akan menahan spending dan akibatnya mungkin ekonomi tidak akan bergerak gitu. Baik, lalu kalau kita lihat ini kan di Amerika Serikat inflasinya juga sudah mulai mendingin, artinya ada peluang bagi mungkin The Fed untuk mengambil langkah dovish begitu. Kita tahu bahwa The Fed nampaknya akan berikan pemangkasan pelonggaran sebanyak 2 kali gitu ya. Tapi kan itu hanya baru sinyal ya. Artinya mereka tetap menyesuaikan dengan data-data ekonomi yang ada. Nah, Anda sendiri melihatnya dengan langkah The Fed yang kemungkinan akan memangkas suku bunganya, singkat saja apakah ini juga akan memberikan dampak kepada bagaimana kondisi ekonomi di tanah air? Ya mungkin selain dari inflasi, The Fed juga harus mempertimbangkan satu hal yang ramai ya seminggu terakhir, soal ada mungkin potensi resesi di sana. Kalau ada potensi resesi Amerika. Misalnya? Gimana? Perang tarif misalnya? Iya, misalnya perang tarif akan membuat memang mungkin inflasi mungkin akan tinggi, atau kan tapi kan dampaknya juga tidak akan kecil ke masyarakat Amerika ya, mungkin karena mereka harus membayar lebih mahal dan ekonomi mereka akan terkena. Jadi ada mungkin kalau kemudian ekonomi Amerika melambat seperti indikator beberapa inflasi, kemudian harga produsen juga mungkin tenaga kerja, artinya juga The Fed juga pasti tidak akan tinggal diam untuk mungkin memberikan pelonggaran agar ekonomi mereka lebih spending gitu.